Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Halo teman-teman yang sedang menonton video ini, semoga kalian diberi kesehatan. Dan untuk video kali ini insya Allah saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu mengenai sistem-sistem hukum, fungsi hukum, dan asas hukum. Kita akan bahas di video kali ini. Jadi sistem hukum itu sebenarnya apa sih? Kenapa hukum itu nggak bisa dilihat cuma sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri? Nah, di video ini saya akan jelasin 4 hal utama, yaitu pertama pengertian sistem hukum, kedua fungsinya, ketiga unsur-unsurnya, dan keempat itu asas-asas yang melandasinya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Oke, di slide ini ada latar belakang mengapa sistem hukum penting dipahami. Nah, sebelum masuk ke detail, kita perlu paham dulu kenapa topik ini penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu hadir untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, sekaligus mewujudkan keadilan. Tapi, hukum itu nggak bisa dipahami cuma sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri-sendiri. Loh, hukum harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tersusun rapi, di mana setiap bagiannya itu saling terkait dan saling mengaruhi satu sama lain. Nah, kesatuan inilah yang dalam ilmu hukum disebut sistem hukum. Menurut Mertokusumo, sistem hukum itu adalah kesatuan yang tersusun dari unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, kalau salah satu unsur di dalamnya nggak berfungsi dengan baik, ya otomatis seluruh sistemnya akan hancur dan nggak optimal. Perumpamaannya itu seperti kayak roda gigi di jam. Kalau satu rusak, semuanya kena dampaknya. Dari sini kita bisa lihat kalau memahami hukum secara utuh, itu butuh 4 hal ini. Paham arti, paham fungsinya, paham unsur-unsurnya, dan juga paham asas-asas yang melandasinya. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas di bagian 3 ini, pengertian sistem dan sistem hukum. Etimologi sistema. Nah, pertama soal pengertian kata sistem itu sendiri. Kata sistem itu berasal dari bahasa Yunani sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Jadi, sistem itu adalah kesatuan yang kompleks, terorganisir, dan mapan, di mana komponen-komponennya itu saling berhubungan dan bergerak secara dinamis untuk mencapai tujuan yang tertentu. Kalau satu bagiannya rusak, ya seluruh sistemnya bisa terganggu juga. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum, beberapa pakar punya definisi yang menarik. Profesor Sudikno Mertokusumo bilang, sistem hukum itu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang saling berkaitan erat dan harus konsisten, gak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Sementara Belfort mendefinisikannya sebagai keseluruhan aturan hukum yang tersusun, teratur, dan selaras berdasarkan asas-asas umum. Lalu ada John Head Merriman yang melihat sistem hukum itu sebagai perangkat lembaga, prosedur, dan aturan hukum yang hidup serta dijalankan oleh masyarakat di suatu negara. Jadi, intinya sistem hukum itu bukan cuma kumpulan undang-undang, tapi kesatuan dari aturan, kelembagaan, dan budaya masyarakat, yang semuanya itu diarahkan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum itu sendiri. Ya, lanjut ke bagian kedua, yaitu fungsi sistem hukum. Ada 4 fungsi utama yang perlu kita pahami nih. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial atau social control. Hukum berfungsi mengendalikan perilaku masyarakat agar tetap sesuai norma yang berlaku. Contoh sederhananya, aturan lalu lintas lengkap dengan sanksi bagi yang melanggar. Yang kedua, itu sebagai sarana penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Konflik antar individu atau kelompok itu nggak bisa dihindarin, makanya sistem hukum menyediakan mekanisme formal seperti pengendalian dan kepolisian supaya sengketa. Misalnya soal tanah atau bisnis bisa diselesaikan secara adil dan damai, bukan main hakim sendiri. Oke, dan yang ketiga sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering. Konsep ini dipopulerkan
oleh Roscoe Pound. Maksudnya hukum itu nggak cuma menjaga ketertiban yang sudah ada, tapi juga bisa jadi alat untuk mengubah dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Misalnya lewat undang-undang soal digitalisasi atau perlindungan lingkungan hidup. Nah, dan yang keempat, itu sebagai sarana pengintegrasi sosial atau social integrator. Di masyarakat yang plural dan beragam seperti Indonesia ini, hukum berfungsi menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, supaya potensi perpecahan bisa direndam dari kehidupan bersama tetap harmonis. Dan yang terakhir, keempat, itu sebagai sarana pengintegrasi sosial atau social integrator. Di masyarakat yang plural ini dan beragam seperti Indonesia, hukum berfungsi menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda, supaya potensi perpecahan bisa direndam dan kehidupan bersama tetap harmonis dan damai. Ya, dan sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu unsur-unsur sistem hukum. Ini teori yang paling sering dipakai dan wajib banget kalian tahu. Namanya teori 3 unsur dari Lawrence Mead Friedman. Yang pertama, struktur hukum atau legal structure ini berkaitan dengan kelembagaan penegak hukum, contohnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai advokat. Intinya gimana institusi-institusi ini menjalankan tugasnya sesuai aturan. Dan yang kedua, itu ada substansi hukum atau legal substance. Ini adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, seperti aturan, norma, undang-undang yang berlaku, seperti contohnya ada KUHP, KUH Perdata, dan juga sampai UUD 1945. Oke, dan yang ketiga, ada budaya hukum atau legal culture. Ini soal sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Nah, ini yang sering dilupakan. Sebagus apapun strukturnya dan selengkap apapun substansinya, kalau budaya hukum masyarakatnya rendah, misalnya masih suka menyuap atau nggak patuh aturan, ya sistem hukumnya nggak akan berjalan efektif. Jadi bisa dibilang ketiga unsur ini kayak 3 kaki menopang satu meja. Kalau salah satunya pincang, ya mejanya nggak akan berdiri dengan tegak. Nah, bagian terakhir kita bahas asas-asas hukum. Asas hukum itu adalah pikiran dasar atau landasan filosofis yang ada di dalam sistem hukum. Asas hukum ini bukan aturan konkret seperti pasal-pasal, tapi lebih ke fondasi atau jiwa dari lahirnya aturan hukum itu tersebut. Menurut Karl Lawrence, asas hukum itu ukuran-ukuran hukum etis yang memberi arah pada pembentukan hukum. Fungsinya ada 2. Pertama, sebagai dasar pembentukan undang-undang baru, supaya nggak melenceng dari nilai keadilan. Kedua, sebagai pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang, terutama kalau ada aturan yang multitafsir atau ada kekosongan hukum. Beberapa contoh asas hukum universal yang sering kita dengar, seperti misalnya equality before the law, atau persamaan di hadapan hukum. Setiap orang punya kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang kasta, jabatan, dan kekayaan. Yang kedua ada presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada asas legalitas. Intinya nggak ada perbuatan yang bisa dipidana kalau aturannya belum ada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi hukum itu tidak berlaku surut. Dan selanjutnya yang keempat ada juga asas soal hierarki aturan, seperti lex superior derogat legi interiori. Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Dan ada juga lex posterior derogat legi priori. Aturan baru mengesampingkan aturan lama. Dan yang terakhir ada lex specialis derogat legi generali. Aturan khusus mengesampingkan aturan lama. Dan yang poin terakhir ada pas san servanda. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah itu mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oke, dari pembahasan ini ada beberapa hal yang bisa jadi catatan buat kita semua. Buat yang sedang belajar hukum, khususnya pengantar ilmu hukum, itu penting untuk memahami hukum sebagai satu sistem yang utuh, bukan cuma menghafal pasal-pasalnya saja. Buat pemerintah dan penegak hukum, pembenahan itu nggak boleh cuma fokus ke aturan baru, tapi harus meningkatkan kualitas dan integritas aparatnya.
Dan buat kita semua sebagai masyarakat, penting untuk terus menjaga kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, supaya kehidupan bersama itu bisa lebih tertib dan damai. Nah, itu tadi pembahasan lengkap soal sistem hukum, mulai dari pengertian, fungsi, unsur, sampai asas-asasnya. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi belajar ilmu pengantar hukum di kuliah. Kalau ada yang mau ditanyain atau didiskusiin, jangan ragu tulis di komentar. Jangan lupa like juga, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar ilmu pengantar hukum ini. Dan maaf juga kalau ada salah kata atau salah pengertian yang tadi saya paparkan materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.